Jadi punya MacBook baru ya. Waktu itu aku udah unboxing dan hands-on MacBook Air M2 CPO ya, Certified Pre-Owned atau Apple Refurbished. Aduh lupa aku istilahnya. Apple Certified Refurbished ya, lumayan ya, hemat 5 juta kalau dibandingin sama harga iBox. Solusi bagi kalian yang butuh MacBook dengan harga miring namun kondisinya baru. Silahkan ditonton aja videonya kalau penasaran ya. Linknya ada di akhir video juga sih. Jadi ketika punya MacBook, wajib untuk ditemenin oleh aksesoris-aksesoris rekomendasiku. Kenapa gitu? Karena ya biar lebih produktif sekaligus biar lebih awet MacBooknya. Langsung aku jabarin aja 5 aksesoris yang wajib kalian miliki ketika punya MacBook. Yang pertama adalah keyboard protector ya. Kayak gini ya, keplek-keplek gini ya. Ini namanya keyboard protector. Aku pakai merek Wiwu. Bahannya silikon dan potongannya sangat presisi. Jadi kurang lebih 3 mingguan pemakaian kagak melar. Padahal sering banget aku tekuk-tekuk pas masuk ke tas ya. Kenapa aku udah pakai ada burung. Ada burungnya mau ikut kolaborasi, biarin ya. Burung tetangga nyata ya. Kenapa aku udah pakai keyboard protector? Ya, apalagi kalau bukan untuk memproteksi sang keyboard MacBooknya. Utamanya agar permukaan keyboardnya kagak dekil ya. Siapa tahu tanganmu masih kotor abis pegang mendoan misalnya ya, atau cemilan atau apa gitu. Biasanya kan kalau MacBookan sambil makan ya. Ya nggak? Yang kedua yaitu mungkin ya kukumu tajam, belum potong kuku, tentu beresiko ngebaret permukaan giginya. Jadi kan sayang banget ya kalau keyboard MacBookmu ada gores-goresan ya. Dikiranya Wolverine ya yang pakai MacBook ya. Dan alasan yang ketiga adalah agar sela-sela keyboardnya kagak kemasukan kotoran entah debu, serpihan makanan, atau kemasukan ya mungkin kemasukan semut kali ya. Dan amit-amit keyboardnya ketumpahan latte atau kopi atau apalah atau minuman favoritmu ketika nongkrong di cafe atau mungkin kena muncratan, cipratan sesuatu cairan di atas keyboardnya kan beresiko ya. At least cairannya bisa sedikit dicegah untuk masuk ke dalam sela-sela sang keyboard. Karena kan ya tentu repot ya kalau misalnya kemasukan air bakal konslet pastinya. Intinya pakai keyboard protector kayak gini banyak faedahnya ya. Harganya murah banget ya, silahkan dibeli ya. Wajib dibeli menurutku. Dan tipsku adalah ketika MacBooknya ditutup layarnya ya. Ini keyboard protectornya jangan sampai terpasang, harus dicopot dulu baru ditutup. Kenapa gitu? Agar kotoran yang telah menempel di permukaan keyboard protectornya kagak pindah ke sang layar. Jadi bersihin layar itu pastinya lebih ribet daripada bersihin permukaan sang keyboard. Pengalaman soalnya ya. Dan ngomong-ngomong soal bersihin layar, aksesoris selanjutnya adalah ini ya. Ini mereknya KNF Concept ya. Cleaning kit. Buat lensa sih, tapi buat bersihin gadget juga bisa pastinya. Paket komplit dalam kemasan dapat banyak lap microfiber, dapat cairan pembersihnya, dapat blower, bahkan dapat brush, lens pen istilahnya. Jadi kalau ada dekil, ada noda di layar, tinggal disemprotin aja cairan pembersihnya ke microfibernya dikit aja, terus diusap-usap memutar gitu ya. Setelah itu dibilas, bukan dibilas sih. Dilap lagi pakai permukaan microfiber yang kering. Nanti nodanya bakal hilang. Gampang banget, langsung kinclong, jadi layar nggak riskan baret. Gimana dengan bersihin keyboard? Bersihin keyboard tipsku adalah ditiup-tiup dulu pakai blowernya ya. Blowernya mana sih? Jadi pertama ditiup-tiup dulu keyboardnya pakai blowernya ini. Jangan ditiup pakai mulutmu ya. Malah nanti nyiprat ke keyboardnya malah tambah kotor. Setelah itu disapukan brushnya ke sela-sela sang keyboard ya, siapa tahu ada remahan roti yang nyangkut. Dan terakhir dilap pakai microfiber yang telah diberi sedikit cairan bila diperlukan. Pokoknya kalau MacBooknya kotor langsung dibersihin aja, jangan ditunda-tunda ya, nanti noda menumpuk akan susah untuk dibersihkan. Harus disayang MacBooknya karena MacBooknya udah setia nemenin kalian kerja, ini itu segala macam, maka ya kudu disayang. Nah habis itu soal port ya, kita tahu bahwa MacBook portnya minim ya, kecuali MacBook seri Pro terbaru sih portnya rada mendingan ya. Untuk mensiasatinya kudu pakai dongle USB hub istilahnya, which is Vention 7-in-1 USB-C docking station. Kelengkapan portnya termasuk memadai, bahkan ada port HDMI-nya juga. Tapi HDMI-nya cuma support 4K 30Hz ya, up to 4K 30Hz resolusinya. Build quality-nya baik, bodinya mostly aluminium, reliabilitasnya juga tergolong baik, fungsi-fungsi portnya so far aku ya belum nemu keluhan ya, bisa aku andelin. Dan ini harganya cuma 400 ribuan ya. Yang sejutaan ada, yang 200 ribuan juga ada. Ya pilih yang tengah-tengah aja ya.
Selanjutnya adalah cover case, mereknya Civilian. Cukup recommended karena nggak hanya berfungsi sebagai cover case saja, tapi di sini ada banyak banget kantongnya. Di depan ada 2, di belakang ada 1, 2, 3, sama buat naruh bolpen juga ada ya. Dan bagian coklatnya ini materialnya PU leather, bagian dalam tentu ada paddingnya yang tipis, permukaannya smooth. Buat nyimpen iPad 12 inch juga bisa. Yang sedikit disayangin paling magnetnya ini kurang kuat ya. Tapi ya cukup sih. Yang paling bikin aku demen ya dari tampilannya, serta ketersediaan kantong-kantongnya yang melimpah tadi. Kalau untuk tingkat proteksinya ya aku rasa ini ya cukupan lah. Yang penting ini kudu dimasukin ke tas laptop ya, kalau pengen lebih aman lagi. Selanjutnya dan aksesoris terakhir adalah yaitu sebuah SSD ya. Samsung T5 ya, ini udah aku pakai sejak dari tahun 2019, itu udah berapa tahun tuh? 4 tahun ya, dan masih still going strong. Aku yakin banyak yang ngeluh ya, MacBook untuk varian yang terendah yang 256GB storage-nya pasti bilang, wah storage segitu apa bisa buat nyimpen ini itu bang? Ya kurang emang. Solusinya yang pakai external storage, SSD adalah pilihanku ya, karena ya kencang. Ini yang kapasitas 1 tera. Jadi kebiasaanku adalah seluruh kerjaanku selalu aku tampung di sini. Dan internal storage MacBook-nya cuma aku pakai buat nginstal software doang. Tipsku adalah langsung aja format SSD-nya ke file system terbarunya Apple, yaitu APFS untuk dapetin performa speed-nya yang paling optimal. Speed yang optimal maksudnya adalah kemampuan copy paste di dalam sini ya, bukan antar hard disk ya. Cepet banget pokoknya prosesnya, sekejap. Namun format APFS kagak kompatibel buat Windows pastinya. Jadi recommended kalau kalian kagak pakai Windows sama sekali. Yang sudah murtad dari Windows silahkan ngacung. Aku nggak pernah pakai Windows selama 5 tahunan ini ya. Dan yang jadi pertanyaan adalah apakah speednya mumpuni. Jadi ya seperti yang aku bilang, bertahun-tahun aku pakai doi buat ngedit video YouTubeku di FCPX. Dan buatku udah cukup performa speed and write-nya ya. Speed, read, and write. Termasuk masih kencang. Kalau pengen yang lebih kencang lagi ada yang varian T7. Klaimnya speed write and read-nya up to 1000 MB ya per second. Intinya ini cocok khususnya kalau kalian adalah pekerja multimedia yang ngedit foto atau video. Kalau kerjaan kalian cuman office, ketik ini itu segala macam bikin presentasi ya nggak perlu beli ginian ya. Pakai hard disk eksternal yang biasa. Ya itu tadi 5 aksesoris rekomendasiku buat kalian para pengguna MacBook. Jadi kalau kalian ada rekomendasi lainnya silahkan diketik aja di kolom komentar. Siapa tahu bisa berfaedah bagi para penonton yang lain.